into making love, so come give me a hug. If you're into getting rough, you can find me in the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need. If you need to fill a buzz, I'm into having sex, I ain't into making love, so come give me a hug. If you're into getting rough. Perkenalkan, nama saya Ferdi Prastiawan, NPM 2414030318. Ini saya mengambil tema dribbling sepak bola lapangan besar. Tujuan saya membuat ini untuk memenuhi kebutuhan tugas ujian tengah semester dengan materi menganalisis dribbling sepak bola lapangan besar dalam konsep and agility dalam ilmu biomekanika. Dribbling adalah keterampilan manipulatif yang melibatkan koordinasi antara ekstremitas bawah kaki dengan bola sambil mempertahankan keseimbangan tubuh saat bergerak. Pertama, arah gerak direction of motion. Dalam dribbling, arah gerak bersifat dinamis dan seringkali non-linear, linear dan kurvilinear. Pemain bergerak lurus akselerasi atau berbelok manuver untuk melewati lawan. Vektor gerak, arah gerak ditentukan oleh resultan gaya dari dorongan, kaki tumpu dan sentuhan kaki ayun pada bola. Sentuhan pada titik pusat gravitasi bola akan menghasilkan gerak lurus, sedangkan sentuhan di sisi samping bola akan menghasilkan gerak rotasi atau belok spin. Dalam biomekanika, arah gerak saat dribbling tidak bersifat linear, tetapi multidireksional, maju, mundur, lateral, dan diagonal. Perubahan arah terjadi melalui rotasi sendi panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Aktivasi otot utama seperti gluteus, quadriceps, dan hamstring. Secara kinematika, perubahan arah dipengaruhi oleh sudut langkah step angle dan posisi pusat massa center of mass. Pemain yang menurunkan pusat massa akan lebih stabil saat melakukan cutting atau feed. Perubahan kecepatan, acceleration dan deceleration. Dribbling melibatkan variasi kecepatan, akselerasi saat melewati lawan, deselerasi saat mengontrol bola atau mengubah arah. Dalam biomekanika, akselerasi dipengaruhi oleh power otot tungkai dan gaya dorong ke tanah ground reaction force. Deselerasi membutuhkan kontraksi eksentrik terutama pada otot quadriceps untuk mengontrol gerak. Kecepatan juga dipengaruhi oleh frekuensi langkah dan panjang langkah. Stride length yang disesuaikan dengan kontrol bola. Selanjutnya ada gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja, posis acting. Beberapa gaya utama dalam dribbling futsal. Gaya otot muscle force menghasilkan gerakan pada sendi. Gaya gesek friction force antara sepatu dan lantai untuk mencegah selip. Gaya reaksi tanah ground reaction force memberikan dorongan ke depan. Gaya impuls pada bola. Kontak kaki dengan bola mengatur arah dan kecepatan bola. Koordinasi gaya ini menentukan efisiensi dribbling dan kontrol bola. Selanjutnya ada hubungan dalam hukum fisika. Hubungan dengan hukum fisika. Gerakan dribbling sangat berkaitan dengan hukum Newton. Hukum Newton inersia. Bola akan tetap diam atau bergerak lurus kecuali ada gaya dari kaki pemain yang mengubahnya. Hukum kedua Newton Fm. A. If MI. Besarnya gaya yang diberikan pada bola menentukan percepatan bola saat didribble. Hukum ketiga Newton aksi reaksi. Saat kaki mendorong tanah, tanah memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, memungkinkan pemain bergerak. Selain itu, momentum PM mempengaruhi kontrol bola saat kecepatan tinggi. Keseimbangan equilibrium penting untuk menjaga stabilitas saat perubahan arah cepat. Selanjutnya dalam ilmu biomekanika, velocity kecepatan vektor adalah besaran yang menjelaskan seberapa cepat suatu objek bergerak.
sekaligus ke arah mana gerakan tersebut terjadi. Jetty berbeda dengan speed kelajuan yang hanya melihat. Cepatnya saja velocity selalu mencakup besar plus arah. Dalam ilmu biomekanika, gerakan dribbling atau menggiring bola dalam sepak bola sebenarnya adalah hasil dari interaksi yang cukup kompleks antara tubuh pemain, bola, dan permukaan lapangan. Di sini, hukum-hukum fisika dan prinsip anatomi bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan yang efisien, terkontrol, bahkan bisa mengecoh lawan. Lalu, kenapa dribbling itu sangat penting jika dilihat dari biomekanika? Pertama, untuk optimalisasi kontrol dan kecepatan. Dengan pendekatan biomekanika, kita bisa memahami bagaimana menjaga bola tetap dekat dengan kaki sambil tetap berlari cepat. Ini berkaitan dengan keseimbangan antara gaya yang diberikan ke bola dan seberapa sering kaki menyentuh bola. Kedua, efisiensi energi. Teknik dribbling yang benar memungkinkan pemain mengeluarkan energi seminimal mungkin, tapi tetap mendapatkan hasil maksimal. Jadi pemain tidak cepat lelah selama pertandingan. Ketiga, stabilitas dan keseimbangan dinamis. Saat dribbling, pemain harus terus mengatur pusat gravitasi tubuhnya atau center of mass agar tetap seimbang, terutama saat bergerak dan menghindari lawan. Keempat, pencegahan cedera. Dengan memahami gaya reaksi dari tanah dan sudut-sudut persendian seperti lutut dan pergelangan kaki, biomekanika membantu pemain bergerak lebih aman dan mengurangi risiko cedera. Sekarang kita masuk ke mekanisme biomekanika dalam gerakan dribbling. Yang pertama adalah kontrol pusat gravitasi dan keseimbangan. Semakin rendah posisi pusat gravitasi, maka stabilitas tubuh akan semakin baik, baik secara linear maupun rotasional. Kedua, adalah kinetika dan kinematika saat kaki menyentuh bola. Sentuhan kecil namun sering sangat penting untuk menjaga bola tetap dalam jangkauan, sehingga lebih sulit direbut oleh lawan. Ketiga, peran kaki tumpu dan gaya reaksi tanah. Kaki tumpu berfungsi untuk menyerap dan menghasilkan gaya saat pemain mengubah arah. Kaki ini memberikan dorongan ke samping sesuai dengan hukum aksi reaksi Newton. Keempat, koordinasi segmental dan rantai kinetik. Gerakan tubuh tidak berdiri sendiri, tapi saling terhubung. Misalnya, ayunan lengan membantu menjaga keseimbangan dan mendukung pergerakan tubuh secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kecepatan serta frekuensi langkah. Langkah yang lebih pendek memungkinkan sentuhan bola lebih sering, sehingga kontrol menjadi lebih baik dan pemain bisa lebih cepat mengubah arah atau kecepatan. Jadi, dari sudut pandang biomekanika, dribbling bukan sekadar menggiring bola, tetapi merupakan kombinasi teknik, efisiensi gerak, dan kontrol tubuh yang sangat kompleks. Kalau kita lihat dari sudut pandang biomekanika, gerakan dribbling dalam sepak bola itu sebenarnya punya peran yang sangat penting buat seorang atlet. Bukan cuma soal teknik biar kelihatan bagus, tapi juga supaya performa Jetty lebih efisien dan karier bisa lebih panjang, karena risiko cedera berkurang. Nah, dengan memahami prinsip-prinsip fisika dalam tubuh, misalnya menjaga pusat gravitasi tetap rendah supaya keseimbangan lebih stabil, lalu mengatur frekuensi langkah biar kontrol bola lebih presisi, pemain bisa menggiring bola dengan energi yang lebih hemat, tapi tetap cepat dan lincah saat berubah arah. Selain itu, biomekanika juga membantu banget dalam mencegah cedera. Pelatih dan pemain bisa menganalisis gerakan yang kurang tepat, seperti sudut lutut yang salah atau posisi kaki tumpu yang tidak stabil saat berbelok. Hal-hal kecil seperti itu kalau dibiarkan bisa menyebabkan cedera serius, bahkan jangka panjang. Jadi pada akhirnya, kalau teknik dribbling sudah didasarkan pada ilmu biomekanika, gerakan pemain Jetty lebih otomatis, lebih aman, dan lebih percaya diri. Dengan begitu, pemain juga bisa lebih fokus ke strategi dan pengambilan keputusan cepat saat pertandingan berlangsung. Kesimpulan yang bisa diambil, dribbling sepak bola aktivitas kompleks yang menuntut keseimbangan dinamis lewat
Perendahan pusat gravitasi dengan lutut ditekuk dan tubuh condong ke depan untuk memudahkan akselerasi, di mana keberhasilan geraknya bergantung pada sinkronisasi 4 sendi, utama panggul sebagai pengarah lewat fleksi dan rotasi, lutut sebagai penyerap benturan dan pemicu ledakan kecepatan, pergelangan kaki sebagai eksekutor kontrol bola presisi melalui pelantar, fleksi serta inversi atau aversi, dan bahu sebagai penyimbang, torsi lewat ayunan, kontralateral yang bekerja dalam rantai kinetik, terbuka dengan transfer energi dari panggul sebagai inisiator gaya, melalui lutut sebagai penyalur yang stabil, hingga pergelangan kaki untuk fine tuning arah dan kekuatan bola.